wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan pengenalan budaya positif dalam program calon guru penggerak. Yang seakidah dengan saya, tidak lupa kita hadiahkan sholawat berangkai salam haribaan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita harapkan syafaatnya di akhir hayat. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Aipo atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Ibu Wakasek SMP Negeri 2 Aipo, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 2 Aipo. Di sini dalam kegiatan hari ini kita akan membahas tentang program calon guru penggerak dalam kegiatan aksi nyata, yaitu budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Elda. Kepada Bu Elda kami persilahkan. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu di tempat ini untuk kita saling belajar dan berbagi. Saya di sini Bapak Ibu melakukan aksi nyata sesuai dengan kegiatan program yang saya sedang laksanakan, yaitu program calon guru penggerak mengenai budaya positif. Bapak Ibu sekalian, saya berdiri di sini bukan maksud untuk menggurui, namun di sini saya hanya menyampaikan dan kita belajar bersama untuk terciptanya budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menampilkan yaitu slide yang sudah saya persiapkan mengenai budaya positif, yaitu budaya positif merupakan perwujudan dari keyakinan universal. Apa itu yang kita harapkan dari budaya positif Bapak Ibu? Tentunya kita sudah melaksanakannya di sekolah kita ini mengenai budaya positif dan sudah kita terapkan, namun kita belajar lagi bagaimana supaya memantapkan budaya positif di sekolah kita ini. Budaya positif di sekolah kita ini bisa kita laksanakan, yaitu diawali dengan paradigma perubahan tentang teori kontrol. Baik, untuk mendukung terlaksananya budaya positif tersebut ada 7 acuan yang menjadi membuat kita boleh atau kita akan menerapkan budaya positif tersebut. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir praktek segitiga restitusi. Kita akan membahasnya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, selama ini budaya positif, terkadang anak-anak melakukan budaya positif itu dikarenakan supaya tidak ditegur. Namun budaya positif yang seperti ini melalui perubahan paradigma belajar, budaya positif itu tentunya harusnya dimulai dari diri sendiri. Disiplin atau peraturan itu ada untuk memerintah kita, supaya kita melaksanakannya dari diri kita sendiri, tidak perlu kita diperintah oleh pihak eksternal. Yang kemudian ada disiplin positif, yaitu merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol
terhadap pembentukan kepercayaan diri anak-anak. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, bagaimana anak didik itu berperilaku? Bagaimana mereka melakukan sesuatu? Apa yang memerintahkan mereka untuk melakukan itu? Yang pertama, apakah mereka melakukan sesuatu atau melakukan budaya positif itu supaya menghindari ketidaknyamanan, atau supaya mereka tidak dihukum, atau apakah mereka supaya mendapat penghargaan? Contohnya mereka belajar dengan baik, apakah mereka supaya mendapat penghargaan, atau apakah mereka melakukan itu supaya menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Ketika mereka melakukan budaya positif, maka mereka tentunya sudah menghargai diri sendiri. Ketika mereka sudah menghargai diri sendiri, mereka pun akan mampu menghargai orang lain. Kemudian yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan hidup. Seperti biasa, kebutuhan yang kita inginkan dalam hidup ini, begitu juga kebutuhan yang diperoleh anak didik tersebut. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Terkadang Bapak Ibu, anak-anak kita ini ada yang dikatakan cari perhatian kepada kita. Mungkin mereka kurang adanya perhatian dari keluarga. Makanya mereka sering atau mengganggu temannya. Ketika mereka mengganggu temannya, mereka kadang pengen diperhatikan. Mungkin kurangnya kasih sayang atau kurangnya rasa diterima, maka mereka cari perhatian. Kemudian mereka ingin berkuasa dan mereka ingin bebas dan mendapatkan kesenangan. Ya, itu kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya, posisi pendukung untuk menerapkan budaya positif tersebut, yaitu posisi kontrol. Yaitu posisi kontrol berasal dari diri kita sendiri, ya Bapak Ibu. Di sini saya akan menampilkan sebuah video, yaitu posisi kontrol sebagai guru, ada pemberi hukuman, membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Nanti ketika kita sudah melihat video tersebut, posisi mana yang sering kita pakai. Namun dalam aksi nyata saya ini, posisi yang seharusnya kita pakai itu adalah posisi manajer. Namun mari kita lihat dulu video yang merupakan posisi kontrol seorang guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok
kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren,
Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini adalah posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat.
terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan bersama-sama mengenai posisi kontrol kita sebagai guru yang baiklah Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan bersama-sama video mengenai 5 proses kontrol kita ketika kita menghadapi sifat murid yang indisipliner atau yang tidak melaksanakan disiplin. Kemudian yang berikutnya mendukung yang kita lakukan untuk menerapkan budaya positif itu yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita sudah memiliki peraturan sekolah, yaitu kita juga sudah menempelkannya di kelas kita masing-masing. Namun dalam kelas tersebut kita perlu mengadakan atau membuat keyakinan kelas yang hampir sama dengan peraturan. Namun kenapa itu dikatakan keyakinan kelas? Seperti contoh, ketika kita mengendarai sepeda motor, tentunya kita harus menggunakan helm. Nah, untuk apa kita menggunakan helm? Tentunya kita yakin kalau kita sudah menggunakan itu, kita akan lebih selamat. Nah, begitu juga di dalam kelas. Nah, kita juga harus memiliki keyakinan kelas yang akan kita buat bersama dengan siswa. Nah, keyakinan kelas itu Bapak Ibu tidak boleh terlalu banyak. Namun dia isinya sudah menyeluruh begitu ya. Kemudian ini ada contoh keyakinan kelas yang dibuat di dalam kelas, yaitu selalu berpikir positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu, menghargai diri sendiri dan orang lain. Atau Bapak Ibu guru atau khususnya kepada Bapak Ibu wali kelas juga boleh membuat keyakinan kelas masing-masing. Kemudian hal yang mendukung berikutnya yaitu pelaksanaan praktek segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu bagian dasar segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal ke tahap sukses. Ya, ketika anak sudah mendapatkan gambarannya mau seperti apa mereka, disinilah fungsi kita sebagai guru untuk membimbing mereka untuk memperoleh gambaran tersebut, di mana kita bisa mewujudkan peserta didik yang menerapkan profil pelajar Pancasila. Ya Bapak Ibu, di sini ada video penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Lawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah. Kenapa hadirnya ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu.
ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. So banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2.
kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dan pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidak mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, itulah 7 hal yang boleh mendukung kita untuk melakukan budaya positif di sekolah kita ini. Nah, pada saat ini Bapak Ibu, jika ada yang memberikan tanggapan, saya persilahkan. Oke, silakan. Ini kan tadi ada slide tentang contoh keyakinan kelas, bisa dilihat. Contoh keyakinan kelas. Ini kan ada contoh keyakinan kelas. Ini kalau dari yang saya baca, Bu, ini terlalu umum. Jadi
mungkin anak-anak ini misalnya selalu bersikap positif seperti apa, seperti kan Bu, senantiasa menjadi diri yang terbaik seperti apa gitu kan, karena versi orang kan masing-masing kan berbeda kan. Mungkin dari antara Bapak Ibu guru di sini pun udah melakukan ini, tapi kalau saya lebih kayak perjanjian kelas gitu, kayak masuk kayak gini seperti itu Bu. Apa ini nggak terlalu umum? Apakah bisa lebih dikhususkan lagi atau seperti apa? Ya, terima kasih buat pertanyaan yang diajukan oleh Bu Nurel. Baik Bu, kalau keyakinan kelas ini hanya beberapa contoh. Nah, keyakinan kelas itu yang membuat keyakinan kelas itu adalah guru dan siswa. Nah, ketika keyakinan kelas sudah dibuat oleh guru dan siswa, nah itu tepatnya wali kelas ya Bu ya. Karena keyakinan kelas itu biasanya boleh dibuat oleh Bapak Ibu guru yang masuk atau pada umumnya dibuat oleh wali kelas yang harus disepakati. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh peserta didik boleh dirumuskan bersama. Itu hanya contoh. Bisa contohnya harus menjaga kebersihan, boleh kata-kata yang biasa dipahami anak-anak. Artinya apa yang dimengerti anak-anak seperti itu ya Bu ya. Berarti harus bermusyawarah sama anak-anak apa yang mau kita sepakati seperti itu ya Bu ya. Keyakinan kelas dibuat antara peserta didik dan Bapak Ibu guru. Ada lagi Bapak Ibu? Boleh? Silakan Bu Eka. Oke. Baik, tolong slide yang pertama ya Bu. Yang di awal tadi tentang kontrol Proses kontrol. posisi kontrol. Oke, baik. Terima kasih buat pertanyaannya. Di sini kan posisi kontrol itu pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebenarnya saya sangat setuju dengan posisi kita sebagai guru itu harusnya adalah sebagai posisi manajer. Tetapi dari pengalaman saya menjadi posisi manajer itu adalah kita kan minta dari motivasi mereka bisa mengukur motivasi intrinsik mereka. Sebenarnya kalau terlambat mereka paham mereka terlambat itu tidak boleh, tetapi kerap kali mereka tetap melakukan. Saya sendiri nggak tahu apakah memang motivasinya tidak ada atau belum. Yang mau saya tanyakan adalah mungkin di itu selama mengikuti pendidikan guru penggerak mungkin dibekali bagaimana caranya kita untuk meminta siswa komitmen pada apa yang telah dia sepakati atau yang telah dia pahami. Contohnya saya kena itu ujian 3 tahun masih jodang. Dia sering tidak sekolah. Alasannya apa? Terlambat bangun. Untuk alasan tidak ada kendaraan juga. Tidak ada kendaraan, masalah terpisahkan. Saya bantu dengan ada teman yang satu lokasi, mereka bisa boncengan. Oke, itu terpecahkan. Kemudian masalahnya adalah dia selalu main game. Saya sudah bilang, apakah main game itu baik? Tidak Bu. Apakah ada untungnya? Cuma senang. Setelah selesai itu apa yang kamu rasakan? Ya udah Bu, biasa aja. Apa positifnya buat kamu main game? Sebenarnya dari apa yang kamu omongkan dia itu paham bahwa sebenarnya boleh main game, tapi ada waktunya. Tetapi kerap kali apa yang dia lakukan bahkan tidak sesuai dengan apa yang dia yakini. Jadi saya benar-benar pengen tahu, bisakah kita dengan posisi manajer itu bagaimana caranya supaya siswa itu benar-benar melakukan apa yang sudah dia pahami. Kadang-kadang kalau menurut saya memang yang terbaik itu adalah manajer. Tapi sometimes kadang-kadang kita bisa juga jadi pemantau, kadang harus jadi teman, kadang harus jadi pembuat rasa bersalah, kadang-kadang harus menghukum supaya sama kayak belajar kan, pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi saya rasa juga posisi kontrol ini perlu juga yang seperti itu. Itu makanya saya butuh ketentuan dari Ibu, apakah memang harus full jadi manajer atau bolehkah kadang-kadang seperti soal coach. Kadang-kadang dilakukan dia memberi hukuman, kadang-kadang membuat rasa bersalah, kadang jadi teman, kadang jadi pemantau, dan kalau boleh itu memang paling umum itu di manajer gitu. Karena
itu tadi masalah yang saya temui di lapangan. Apakah mungkin supaya tidak sampai saya ke posisi kontrol, memantau teman membuat bersalah dan memberi hukuman, apakah ada cara supaya siswa yang tadi sudah punya motivasi inti, saya nggak tahu sih itu dikatakan motivasi inti atau enggak, tapi dia paham sebenarnya apa yang dia lakukan salah, tapi dia nggak lakukan. Nah, itu saya rasa kalau tetap jadi posisi manajer agak susah untuk mengubah itu, dan saya kayaknya belum berhasil untuk itu. Jadi saya mohon masukan dari itu bagaimana manajer mengatasi. Terima kasih. Baik, sebelum saya tanggapi, adakah Bapak Ibu guru yang bersedia untuk menanggapi? Bagaimana kepada Ibu Wakasek? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi memang dari yang kita dengar tadi, kita diminta sebagai guru hebat melakukan posisi kontrol di poin terakhir, ya, posisi manajer. Tapi saya rasa untuk sampai ke posisi itu kita harus flashback dulu ke belakang dan kita amati anak didik yang kita hadapi itu anak didik seperti apa. Nah, itu dulu. Artinya kita mengenal karakteristik siswa atau peserta didik yang kita hadapi. Bagus memang posisi manajer ini, tapi saya pikirkan kembali lagi, apakah tidak diawali dulu, ya, dengan memunculkan motivasi intrinsik dari anak itu sendiri. Artinya ada motivasi dalam diri si anak atau si peserta didik memang mau melakukan hal yang baik. Misalnya dia datang ke sekolah memang niatnya mau belajar, sungguh-sungguh mau belajar mendapat ilmu. Jadi apa yang ada peraturan di sekolah dia lakukan dengan baik yang memang sudah ada dari dirinya untuk melakukan itu. Jadi dalam benak saya sebenarnya yang mau diperbaiki motivasi diri dari anak itu dulu. Karena menurut saya kalau motivasi diri sendiri anak tadi sudah jelas untuk berbuat yang baik, maka saya rasa Bapak Ibu guru nggak perlu capek-capek gitu, untuk menerapkan posisi manajer ini. Karena memang yang mau kita hadapi juga dari dirinya memang mau berbuat yang baik. Jadi menurut saya solusinya yang mau kita cari bersama adalah bagaimana cara kita sebagai Bapak Guru Ibu hebat ini membuat motivasi diri dari dalam diri anak itu bisa muncul untuk menerapkan hal-hal yang kita harapkan. Nah, itu yang menjadi sebenarnya pertanyaan saya lagi. Karena kalau itu sudah mantap dari dalam diri anak, sudah muncul motivasi instruksi memang dari dirinya, saya rasa posisi manajer ini mudah sekali untuk kita terapkan. Nah, jadi kita bersama-sama berpikir kira-kira apa yang mau kita lakukan untuk memunculkan motivasi intrinsik dari diri si anak. Itulah yang kembali mau kita bahas bersama supaya kita bisa menjalankan tugas kita juga dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Maria. Baik, Bapak Ibu guru hebat, di sini kita bisa ibaratkan kita ini ibarat seorang petani dan anak didik kita ini adalah bibit padi yang disemaikan. Nah, petani berfungsi atau bertanggung jawab untuk memberikan, menyemaikan, memilih pupuk yang baik, memberi penyiaran, penyemprotan. Begitu juga dengan kita. Begitu juga halnya kepada kita. Memang mungkin sulit, tapi kita harus ikhlas. Nah, peserta didik bukan kertas kosong, tetapi peserta didik ini adalah ibarat kertas putih yang samar-samar. Nah, yang menebalkan lakunya ini adalah kita. Menebalkan kertas putih yang samar-samar ini adalah kita, Bapak Ibu. Nah, disinilah kita melakukan posisi sebagai kontrol tadi. Kita bisa juga melakukan setelah tadi sudah kita lihat, itulah budaya pendukungnya yang 7 yang kita tampilkan untuk menciptakan atau melaksanakan itu atau menerapkan itu di sekolah kita ini. Yaitu kita juga bisa melakukan tadi praktek segitiga restitusi tadi.
menanyakan anak itu akan jadi seperti apa. Begitu kira-kira Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Terima kasih buat kesempatannya Bapak Ibu guru hebat, sangat luar biasa siang hari ini. Demikianlah pemaparan cara-cara mendukung penerapan budaya positif. Semoga kita bisa melaksanakannya dan dengan ikhlas. Apapun ceritanya, masa depan anak didik kita ini adalah masa depan bangsa. Terima kasih saya sampaikan, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Elda yang telah memaparkan materinya tentang aksi nyata dalam program aksi nyata untuk kegiatan budaya positif. Semoga apa yang dipaparkan oleh Bu Elda dapat kita laksanakan di sekolah kita ini dan dapat diterapkan ke murid-murid kita dan dapat mengembangkan sekolah yang kita cintai. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Oke, baik. Hari ini Ibu minta waktu kalian. Kita akan membuat keyakinan kelas di kelas kita ini. Siapa yang tahu apa itu keyakinan kelas? Dina? Ada yang tahu? Iya, sebenarnya peraturan kelas. Namun dia kita sebutkan keyakinan kelas. Kenapa? Seperti contoh, kalau kita mengemudi, apa yang harus kita pakai? Kita gunakan helm. Kenapa? Karena ketika memakai helm, kita yakin kalau kita terjatuh masih ada penyelamatan, iya kan? Iya kan? Oke, baik. Nah, ini kita mau buat keyakinan kelas. Ibu kasih kartu, kamu isi di dalam hal apa yang kamu inginkan terjadi di kelas kamu ini. Tidak boleh kamu menggunakan kata jangan. Contohnya jangan ribut, jangan gitu ya. Tetapi tetap menjaga ketertiban. Sama artinya ya. Jangan ada kata jangan. Oke? Di dalam ini Ibu bagi ya. Oke. Kalau kita siap, kamu tempel di depan. Boleh ditulis dari sekarang. Ayo tulis dari sekarang. Satu aja, cukup satu aja ya nak. Ya, sorry. Bawa apa ini? Ada lagi yang belum bagian? Oke, baik, silakan. Yang sudah boleh ditempel di sini. Buat namanya ya nak. Oke. Hal yang baik yang kamu lakukan, yang akan kita kerjakan, yang kita inginkan terjadi di kelas ini ya, nilai-nilai kebajikan banyak ya.
Oke, silakan. Boleh buat. Menghargai orang lain, hanya ya menghargai diri sendiri dan orang lain, peduli terhadap sampah, banyak ya kan? Itu lagi nak? Jangan ada kata tidak dan jangan, ya, yang baik. Contohnya, iya menjaga kebersihan. Ini tidak boleh menang orang tua, berarti bersikap sopan santun, ya kan? Oke, ini Bu kasih aja 1 jam nih. Bersikap sopan santun. Jangan ada kata lain. Oke, ada lagi? Nah, ada. Udah? Oke. Oke, baik. Sudah siap semua ya? Cepat tadi. Oke, give applause. Kita baca ya. Kita baca tidak semua. Oke. Menjaga kebersihan kelas, ya bagus sekali. Menjaga sopan santun, menghargai guru sedang berbicara, menjaga ketertiban. Iya bagus sekali. Berarti anak-anak ibu, semua kita mengharapkan yang baik. Terima kasih atas kontribusinya. Terima kasih sudah berkenan memberikan yang terbaik untuk kelas kita ini. Jadi nanti itu akan kita buat di dalam kertas lembar dan kita akan tanda tangani bersama dan disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah untuk keyakinan kelas kita 92 ya. Demikianlah untuk keyakinan kelas yang kita buat. Terima kasih semuanya. Selamat pagi anak-anak ibu.